Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Bupati Merauke Frederikus GFC SMSI bersama dengan seluruh jajaran baik dari DPR, Bulog, para kadis di rumpun pertanian, KSOP dan masyarakat yang menyaksikan atas keringat, darah dan air mata dari para petani yang terus berjuang tanpa kenal lelah dari negeri datar sedatar hatinya, tanah yang luas sejauh mata memandang, dari bumi Animha yang memancarkan sinar kasih dari gerbang hati kudus Yesus sampai di Serambi Mekah Aceh, saudara-saudara kita. Kami mempersembahkan suguhan dari bumi Animha untuk bangsa dan negara. Bagi masyarakat Indonesia, kita mengirimkan beras ke tanah Papua. Tuhan memberkati kita dan para leluhur di negeri ini. Terima kasih. Nasi putih terhidang di meja, kita makan tiap hari. Beraneka macam hasil bumi, dari mana dari sawah dan ladang di sana. Ibu Kadis dan TKBM sama tadi ada dari pembaan TKBM. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Nasi putih terhidang di meja, kita makan tiap hari. Beraneka macam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Tentu kami melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa dalam rangka pengiriman beras Merauke ke Timika dan Jayapura, ini adalah tahap kedua. Yang pertama kita sudah kirim ke Jayapura 2000 ton dan Manokwari 2000 ton. Yang tahap kedua kita kirim lagi ke Timika 1000 ton dan Jayapura 2000 ton. Artinya 4000 ton ke Jayapura, ke Timika 1000 ton dan Manokwari 1000 ton. Ini sudah berlanjut sejak tahun 2020. Ini berkat dari dukungan Bapak Bupati yang dimana selalu banyak berkoordinasi untuk ke pusat. Artinya betul-betul Bapak Bupati memperhatikan beras-beras petani, sehingga kita selalu mendapatkan untuk pengiriman. Dan kami laporkan Bapak Bupati, sebenarnya tahun 2020 sudah 8.500 yang kita sudah kirim. Timika awal 1000 dan 1.500 dan menambah lagi. Dan alhamdulillah Pak Bupati, ini kami ditelepon lagi dari direksi, meminta lagi untuk dikirim lagi, bahwa apakah kalau diambil lagi 3.000, apakah cukup stok di Merauke yang tersimpan dalam gudang. Kami menyampaikan ke direksi bahwa stok kami sisa 8.000 Pak Bupati. Kalau diambil lagi 3.000, maka tersisa 5.000. Tetapi kami lapor bahwa di Merauke sekarang lagi musim panen, sehingga kami masih berpeluang untuk membeli gabah-gabah petani. Itu yang kami menyampaikan ke direksi untuk laporan Pak Bupati. Selanjutnya mungkin nanti Bapak Bupati yang menyampaikan sekaligus
untuk launching untuk Kita tak pernah redup akan menikmati nikmat hidup yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu adalah ucapan syukur yang patut kita terus bermunajat atau menaikkan syukur kepada Tuhan, sehingga walaupun kami di ujung timur ini, tetapi kami masih memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu harus diapresiasi oleh kita. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID ini, pemerintah bersama TNI Polri, stakeholder, DPR, dan seluruh masyarakat Merauke dalam rangka memutus mata rantai COVID. Tetapi juga di sisi lain kita juga tidak memutus mata rantai terhadap makanan dan kebutuhan daripada masyarakat kita. Itu menandakan bahwa korelasi alam dan masyarakat masih terus terjalin. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kalau hari ini setelah mendengar penjelasan dari Kadifre Bulog Merauke bahwa kita sudah menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi dalam hal pertanian, khususnya beras. Untuk diketahui bahwa memang dari pihak DPR juga sudah melakukan upaya-upaya baik mencari solusi, dan dari dulu namanya MIRE, Merauke Integrated Rice Estate, kemudian dunia menghadapi paceklik dan juga fosil dan lainnya, kemudian menjadi MIPI, Merauke Integrated Food Estate and Economy, E-nya 2. Itu karena ada makanan dan juga kebutuhan minyak dunia semakin terbatas. Dari tahun itu kemudian mengalir ide-ide untuk membangun sebuah industrialisasi beras di wilayah-wilayah. Tetapi kemudian perlahan-lahan tidak bisa memenuhi apa yang jadi harapan. Namun kita tidak diam, kita tetap melanjutkan apa yang menjadi harapan. Proses yang kita terjadi ini tidak mudah sebenarnya, sangat tidak mudah. Karena satu, kami menjadi pemimpin di Kabupaten Merauke ini, ada 2 kebijakan nasional yang kita merubah selama 40 tahun. Ini Bapak Ibu harus dapat gambaran, selama kurang lebih 40 tahun 2 kebijakan nasional kita rubah pada saat melakukan audiens atau berbicara dengan Bulog maupun dengan DPR RI. Dan itu sulit yang bisa dicapai. Apa saja? Yang pertama adalah selama ini petani itu membeli atau mitra dan lain segala macam itu belinya beras. Jadi bayangkan saja kalau 1 hektar dia dapat taruhlah misalnya 100 karung. Dari 100 karung gabahnya, RD-nya, kemudian patahannya, menir dan lain segala macam, kemudian bisa sampai dia dapat setengahnya. Dari setengah kualitasnya lagi diukur, dia bisa dapat lagi berapa. Jadi dari 150 bisa 30 karung. Dan itu pasti dengan cost delivery operasional atau biaya operasionalnya itu tidak sebanding. Dengan dasar itu, tetapi itulah giat dan tekunnya para petani kita harus kita apresiasi. Pahlawan-pahlawan tangan ini harus kita apresiasi. Ya, karena mereka sampai dengan lebih dari 30 tahun, 40 tahun mereka bekerja dari yang biasa dulu menyangkul, arit, kemudian menggunakan aniani, kemudian terus datang alat banting, baru kemudian mesin dorong, sampai datang tracer, terus berubah lagi mesin giling. Sekarang sudah ada combine, ada jonder, ada transplanter, sudah berubah begitu jauh. Mereka tetap mengabdi sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa kualitas petani-petani kita dengan apa adanya mereka bisa menghasilkan. Nah, kita mencoba untuk memberikan solusi dan masukan. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Presiden bisa memberikan keluar impres dan kita beli gabah. Sekarang petani beli gabah. Artinya petani sendiri juga ini akan dibentuk tim untuk turun. Nanti pihak DPR juga kami minta untuk bersosialisasi, menyampaikan kepada Gapoktan atau ketua-ketua kelompok bagaimana keuntungan yang didapat dari beli gabah.
Pertama, kalau kita beli tadi asumsinya 100 karung jadi 50 dan jadi 30, kalau sekarang gabah berapapun dibeli. Soal nanti kualitas, menir, RD dan lain itu adalah bagian dari pengatur mitra dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa berarti petani yang penting doa, jaga kesehatan, nanam, panen. Udah, itu berarti menandakan bahwa ada perubahan mindset. Yang kedua, kebijakan nasional yang tidak bisa kita pungkiri kurang lebih 40 tahun, bisa kita meminta pembatasan kuota, yaitu dari Surabaya dan Ujung Pandang untuk diatur pembatasan kuota masuk ke Papua. Sisanya dari mana? Merauke. Nah, itu tidak gampang untuk menembus. Ya, itu tidak gampang menurut hemat saya, sampai diganti 2 dirjennya. Ya, ini bukan karena pribadi kami tapi karena saya sampai hari ini satu yang belum terselesaikan, ini ada kadis-kadis, yaitu sudah 30 tahun petani masih menjemur padinya di pinggir jalan. Itu yang cita-cita saya belum terpenuhi. Saya berharap petaninya nanti begitu gabah langsung sudah ke mesin giling, sehingga jarak atau interval waktu itu sudah bisa diselesaikan. Itu yang belum. Nah, pimpinan DPR, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pengiriman beras. Kalau di satu wilayah itu bupatinya perempuan, itu namanya Bupati Telur Asin. Jadi dia menjual telur asin itu dengan mencetak atau menggambar Pak Jokowi. Jadi dia jadi bupati karena dia menjual telur asin. Nah, saya mengambil inspirasi dari dia. Saya belajar kepada orang-orang yang berhasil. Saya tidak pernah malu untuk datang bagaimana caranya daerah itu berhasil. Saya belajar, akhirnya saya buat beras yang anima dan lain-lain, itu menjadi bupati beras. Ya, bupati jualan beras. Jadi apapun dalam keadaan begini, saya minta kepala dinas telepon daerah-daerah. Kita punya beras banyak, beli dong. Ya memang gak usah malu, orang nama pedagang kok. Yang penting kualitas, mutu, dan syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, inilah yang mungkin kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Jawir dan jajarannya. Sinergitas ini yang perlu. Saya ulangi itu, kami dengan para mitra ngotot, ribut, marah-marah. Saya bilang hari ini jam 7 malam kita rapat sampai jam 9. Kalau memang benar doa para petani itu sampai di bapak-bapak, besok pagi saya pakai batik berangkat langsung masuk, langsung ketemu kepala bulog. Apa yang terjadi semua terpenuhi. Begitu pagi berangkat dari bandara dengan mobil yang kita charter itu bawa sampai di depan dan ketemu dan kita sampaikan unek-uneknya. Tinggal nanti sekarang kita mau dibangun apa? Matching plan ya. Matching plan ini merupakan salah satu strategi yang kita sudah juga minta, dan itu dari sisi anggaran cukup besar, hampir 1,7 triliun. Jadi kita membangun bertahap matching plan ini. Nah, itulah yang akan bisa membangun. Kedua, kita membangun dengan sistem silo. Ya, sistem silo itu di Cina itu berasnya bisa bertahan 3 tahun. Kualitasnya bagus, mutunya bagus, dan gizinya dan lain itu sistem silo. Nah, itulah yang akan kita bangun di Merauke. Saya percaya bahwa kalau ini kita desain dengan baik, kita membuat marketing plan dengan baik, maka kita bisa menjadi daerah industrialisasi beras. Kenapa demikian? Karena 819.000 hektar, 84% dari lahan yang kita tanam sudah bisa memberikan kontribusi real terhadap kebutuhan dari 29 kabupaten kota ditambah Papua Barat. Itu menandakan bahwa kita sudah mampu. Tinggal bagaimana manajemennya, bagaimana langkah-langkah ke depan. Terima kasih untuk Bapak DPR karena ikut memberi dukungan yang baik kepada kita. Untuk itu sekali lagi kami ingin pertama bahwa dengan begini mimpi petani itu semakin nyata di depan mata, sehingga dia tidak diam, tetapi dia akan terus berkarya membangun negeri kita melalui pertanian, khususnya beras. Saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, tahan hentinya bahwa apa yang kami buat ini diridhoi dan juga dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, ini menjadi satu prestasi bahwa di tengah-tengah suasana ini, kami juga sekarang sudah mulai
produksi beras, panen jagung, dan beberapa komoditi-komoditi yang dimungkinkan itu bisa menjadi sustainable dan juga bisa menjadi pertahanan kebutuhan pangan kita untuk wilayah-wilayah lain. Jadi Merauke sekarang kita sebut ini daerah namanya daerah food is weapon, yaitu senjata kita adalah makanan. Kenapa kalau kita makanan? Ini promosi. Dengan makan beras Animha itu kita terbebas dari 5A. Yaitu pertama, kalau sudah aman perut berarti akan aman kepala, aman mata, aman telinga, aman mulut, dan aman kaki dan tangan. Artinya dalam bahasa sederhana